Halo Aquarius, semoga kamu hari ini baik-baik aja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini aku akan reading untuk minggu keempat bulan Juli ya teman-teman. Nggak nyangka udah minggu keempat aja. Oke, kita lihat gimana sih di minggu keempat ini. Minggu keempat. Di sini ada The Moon ya. Energi yang hadir untuk kamu kali ini, Aquarius ya. Ini tuh nunjukin banget bahwa kamu itu sedang ini di fase yang cukup berat ya. Aku melihat adanya kebingungan, keraguan atau situasi yang belum sepenuhnya jelas gitu. Jadi mungkin ada jawaban yang selama ini kamu cari tetapi belum juga kamu temukan. Atau mungkin kamu itu mulai menyadari bahwa tidak semua orang itu menunjukkan niat yang sebenarnya kepada kamu. Sorry tadi aku pause bentar karena tiba-tiba ibu aku kesini. Oke, jadi ya mungkin ini ya agak berat ya situasinya, dan ada Ten of Swords di sini biasanya dikaitkan dengan akhir gitu, tetapi jangan langsung takut ya aku. Yang terakhir di sini tuh adalah sebuah siklus sih kalau yang aku lihat ya. Yang berakhir adalah siklus. Jadi bisa berupa hubungan, cara berpikir, pekerjaan, atau rasa sakit yang selama ini tuh terus kamu pertahankan. Jadi memang nggak mudah gitu, tetapi akhir ini tuh justru menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik kalau yang aku lihat seperti itu ya. Jadi semesta itu kayak mengajak kamu berhenti mengejar sesuatu yang sudah tidak lagi sejalan dengan perjalanan kamu. Jadi jangan terus memegang apa yang sebenarnya sudah ingin kamu lepasin gitu. Ya kadang rasa sakit itu bertahan jauh lebih besar ya daripada rasa sakit saat melepaskan ya. Jadi percayalah Aquarius, setelah semua yang kamu lalui itu akan ada cahaya yang mungkin perlahan muncul. Ya mungkin hari ini kamu belum melihat jalannya, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil itu sedang membawa kamu keluar dari masa-masa yang sulit. Jadi jangan biarkan ketakutan itu menguasai diri kamu. Kamu tuh lebih kuat daripada yang kamu kira, sayang. Ya. Jadi tidak semua kehilangan itu adalah kegagalan. Ada akhir yang memang harus terjadi agar semesta itu bisa menghadirkan awal yang jauh lebih indah buat kamu ya. Oke. Kita lihat lagi untuk pekerjaan. So, kalau untuk pekerjaan sih mungkin kamu itu perlu lebih berhati-hati dalam lingkungan kerja ya. Nah, mungkin ada perbedaan pendapat, persaingan, atau mungkin situasi yang membuat kamu tuh merasa tidak nyaman. Jadi nggak semua orang tuh memiliki niat yang sama. Sehingga penting nih untuk lebih bijaksana dalam memilih siapa yang bisa kamu percaya, oke? Okay? Dan aku di sini ini sih mengajak kamu untuk tidak terburu-buru bereaksi sih, aku. Jadi mungkin ada informasi yang belum terungkap sepenuhnya, sehingga saat ini kayak lebih baik mengamati daripada bertindak gegabah ya. Jadi dengarkan intuisi kamu, karena ada sesuatu yang sebenarnya sudah kamu rasakan sejak awal gitu. Nah, jika sedang menghadapi konflik di tempat kerja ya, nggak semua pertengkaran itu harus kamu menangkan. Ya terkadang menjaga ketenangan dan fokus pada tujuan kamu justru menjadi kemenangan yang sesungguhnya. Jadi jangan biarkan drama atau ucapan orang lain tuh menguras energi kamu. Nah, mungkin buat kamu yang saat ini tuh sedang mencari pekerjaan ya,
Mungkin kamu tuh disarankan untuk tetap sabar. Hasilnya mungkin belum datang sekarang, tetapi ada peluang itu sedang dipersiapkan. Jadi terus tingkatkan kemampuan kamu dan jangan berhenti berusaha, oke? Okay? Aqua, jadilah bijaksana dalam setiap langkah kamu. Nggak semua hal harus direspons dan tidak semua rahasia itu perlu diketahui hari ini. Jadi percayalah pada waktunya, semua akan menjadi lebih jelas ya. Kita lihat untuk keuangan kamu. Sorry. Untuk keuangan, mungkin kamu itu sebenarnya ya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan penghasilan. So, ada jiwa pemimpin ya, keberanian mengambil peluang dan kemampuan melihat kesempatan yang mungkin tidak disadarin oleh orang lain, guys. Namun di sini hadir Four of Cups ya. Ini jadi pengingat sih. Nah, bisa jadi ada peluang rezeki yang datang, tetapi karena terlalu fokus pada masalah atau merasa belum puas dengan keadaan, kamu tuh justru melewatkan kesempatan tersebut. Jadi mungkin ini tuh juga meningkatkan agar tidak terjebak dalam rasa bosan atau menunda-nunda mengambil tindakan gitu. Nah, jika kamu sedang menjalankan usaha, nah ini adalah waktu yang baik sih untuk berinovasi. Jadi jangan hanya mengandalkan cara lama, sementara bagi yang bekerja, ya jangan ragu menerima tantangan baru, karena bisa menjadi jalan terbukanya pemasukan yang lebih besar gitu. Nah, secara keseluruhan mungkin kondisi keuangan kamu tuh memiliki peluang untuk berkembang. Ya, namun hasil terbaik itu akan datang jika kamu tuh berani bertindak dan tidak mengabaikan kesempatan yang sudah ada di depan mata, ya. Jadi buat Aquarius, rezeki itu terkadang datangnya dalam bentuk kesempatan ya, bukan langsung dalam bentuk uang. Jadi bukalah mata, ambil langkah dengan percaya diri dan jangan biarkan keraguan itu membuat kamu kehilangan peluang yang berharga ya. Sekarang kita bahas untuk asmara yang single. So, mungkin kamu itu sebenarnya memiliki daya tarik yang besar untuk menarik seseorang ke dalam hidup kamu ya. Kamu memiliki pesona, kemampuan komunikasi yang baik, dan energi yang membuat orang lain tuh tertarik. Namun yang menjadi tantangan justru berasal dalam diri kamu sendiri kalau yang aku lihat ya. So, mungkin kamu tuh masih terjebak nih dalam ketakutan, overthinking, atau pengalaman masa lalu yang membuat kamu ragu untuk membuka hati. Nah, bisa aja sih kamu sering berpikir kayak, apakah dia tuh benar-benar serius gitu. Nah, bagaimana kalau aku tuh disakitin lagi gitu. Hingga akhirnya kamu tuh memilih menjaga jarak. Padahal kesempatan cinta tuh sudah ada di depan mata gitu. So, nah di sini tuh hadirnya dari The Magician ini ya guys. Mungkin kamu tuh memiliki kendali loh atas kisah cinta kamu. Jadi jangan biarkan rasa takut mengambil alih keputusan kamu. Nah, jika memang ada seseorang yang nunjukin niat baik, coba dia berikan kesempatan untuk mengenalnya tanpa langsung memikirkan akhir dari hubungan tersebut gitu ya. Kartu ini sih juga bisa menjadi pertanda hadirnya orang yang cerdas sebenarnya ya. Orang yang komunikatif dan percaya diri. Namun, hubungan ini tuh hanya akan berkembang jika kamu tuh berani melepaskan keraguan yang sama ini membatasi langkah kamu. Ya mungkin yang terjadi kayak ada seseorang yang mulai mendekati atau menunjukkan ketertarikan ke kamu. Dan mungkin overthinking membuat kamu tuh sulit membuka hati kamu gitu ya. Kayak masih dibayangi pengalaman cinta di masa lalu gitu. Nah, kesempatan baru datang jika kamu tuh berani keluar dari zona nyaman ya guys. Jadi jangan sampai
pintu hati kamu tuh terkunci oleh rasa takut. Masa lalu tuh adalah pelajaran, bukan penjara. Nah, saat kamu berani percaya lagi, semesta itu akan mempertemukan kamu dengan cinta yang lebih sehat dan lebih dewasa ya. Oke, kita lihat lagi. Buat kamu yang pacaran ya. Buat Aquarius yang pacaran. Aku ngerasa di sini ada hubungan kalian tuh punya potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius ya. Sementara di sini aku juga merasa kalian tuh sedang belajar menyeimbangkan banyak hal. Nah, bisa jadi ada kesibukan di pekerjaan, tanggung jawab, entah itu tanggung jawab pribadi atau kerjaan gitu ya. Atau juga perbedaan prioritas nih yang membuat hubungan terkadang tuh naik turun. Namun selama kalian tuh sama-sama mau berusaha, hubungan ini tuh tetap bisa berjalan dengan baik. Dan aku lihat kartu ini juga mengingatkan agar tidak membiarkan kesibukan membuat komunikasi menjadi berkurang. Jadi luangkan waktu untuk saling mendengarkan dan menghargai usaha masing-masing. Hubungan yang kuat tuh dibangun dari keseimbangan, bukan dari salah satu pihak yang terus berkorban, oke? Okay? Nah, secara keseluruhan, aku lihat sih energinya positif ya. Ada peluang untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih stabil, asalkan kalian tuh mampu menjaga komitmen dan bekerja sama menghadapi setiap tantangan gitu. Jadi, cinta tuh bukan tentang siapa yang memberi lebih banyak, tetapi tentang dua hati yang sama-sama mau berjuang. Nah, saat keseimbangan terjaga ya, hubungan tuh akan tumbuh semakin kokoh. Oke? Sekarang kita bahas buat kamu yang udah nikah ya. Buat kamu yang udah nikah. Energinya sih cukup menenangkan di sini. Ini tuh aku merasa ada komitmen, nilai-nilai dalam rumah tangga, serta keinginan untuk menjaga hubungan tetap utuh gitu. Nah, di sini aku juga melihat ada proses meninggalkan masa-masa sulit menuju keadaan yang lebih damai. Nah, jika belakangan ini rumah tangga kalian tuh sempat diwarnai kesalahpahaman atau tekanan, nah kartu ini juga nunjukin bahwa kalian tuh memiliki peluang besar untuk memperbaiki keadaan. Perlahan-lahan ya, hubungan tuh mulai bergerak ke arah yang lebih tenang, asalkan kedua belah pihak tuh sama-sama mau belajar, mendengarkan dan saling memahami ya. Nah, mungkin untuk sebagian dari Aquarius ini bisa nunjukin adanya perubahan yang membawa kebaikan bagi keluarga ya. Nah, seperti pindah rumah, memulai babak baru atau meninggalkan kebiasaan lama yang sama ini menjadi sumber konflik. Nah, yang terpenting jangan membawa terus luka atau masalah ke dalam setiap percakapan, oke? Okay? Jadi fokuslah pada solusi dan masa depan yang ingin kalian bangun bareng. Rumah tangga yang kuat itu bukanlah rumah tangga yang tanpa masalah ya, melainkan rumah tangga yang memilih tetap berjalan bersama melewati setiap ujian. Jadi lepaskan beban masa lalu dan izinkan hubungan kalian tuh bertumbuh menjadi lebih baik, oke? Okay? So guys, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Nah, buat kamu yang pengen private reading di aku, boleh banget langsung WA aja ke nomor yang ada di deskripsi channel. Makasih udah hadir, salam santun buat semuanya.